Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur directory pada sistem operasi Linux. Namun sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, serta share, dan juga tekan tombol lonceng agar mendapat pemberitahuan dari video-video terbaru dari saya. Pada dasarnya semua Linux memiliki struktur directory yang sama. Struktur directory Linux itu berbeda dengan struktur directory yang ada pada Windows atau MS-DOS, di mana pada sistem operasi Windows itu pembagian struktur directory-nya didasarkan pada partisi yang dibuat. Kemudian penamanya itu kalau di Windows itu menggunakan local disk atau menggunakan huruf. Misalnya untuk partisi pertama untuk sistem itu menggunakan huruf C.2. Sementara pada Linux itu tidak dikenal penamaan directory menggunakan huruf seperti pada sistem operasi Windows. Pada sistem operasi Linux itu jika menggunakan sistem operasi Linux model GUI itu akan ada suatu folder atau directory yang paling atas itu dinamakan file system. Kemudian jika pada sistem operasi Linux mode CLI itu menggunakan tanda slash. Setiap directory pada Linux itu memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, directory bin itu berfungsi untuk menyimpan semua perintah dasar pada Linux, sehingga struktur directory di Linux disebut sebagai file system hierarki standar atau FHS. Struktur directory di Linux itu seperti pohon, hanya saja modelnya dibalik, di mana pada bagian atas itu ada akar, kemudian diikuti dengan cabang-cabangnya. Struktur directory di Linux itu dimulai dengan sistem file yang paling atas, yaitu slash atau sering juga disebut root. Kemudian diikuti dengan folder-folder atau directory utama, ada bin, boot, dep, kemudian etc, kemudian home, kemudian lib, ada media, mnt, sbin, root, dan var. Tidak semua file-file atau folder utama itu diperlihatkan. Itu nanti bisa kita eksplorasi pada saat kita melakukan praktek eksplorasi sistem directory pada Linux. Sekarang kita jelaskan satu persatu fungsi dari folder tersebut. Folder bin itu berisikan file-file eksekusi. Umumnya perintah yang digunakan oleh sistem disimpan dalam directory ini. Kemudian selanjutnya adalah folder boot. Folder ini berisi file-file yang berhubungan dengan bootloader. Kemudian folder dep itu directory yang berisi file device pada komputer, juga termasuk perangkat terminal, USB atau perangkat yang melekat pada sistem. Selanjutnya itu adalah folder etc, berisi file-file konfigurasi yang dibutuhkan oleh semua program. Selain itu juga berisi file yang dijalankan kita startup. Contohnya misalnya etc resolve conf atau etc initd. Kemudian selanjutnya folder yang nanti akan kita gunakan atau yang sering digunakan untuk menyimpan file-file atau dokumen milik user itu adalah folder home. Kemudian selanjutnya folder lib itu berisi file-file library yang mendukung file-file binary dalam directory bin dan sbin. Kemudian ada dua folder yang sering dipertukarkan atau memiliki fungsi yang sama, yaitu media dan mnt. biasanya digunakan untuk mengaitkan atau memount partisi Windows atau CD atau DVD-ROM.
Kemudian selanjutnya adalah folder sbin. Sama halnya seperti bin, direktori sbin juga berisi file yang bisa dieksekusi langsung. Tetapi perintah-perintah Linux yang terletak di bawah direktori ini biasanya digunakan oleh administrator sistem untuk tujuan pemeliharaan sistem. Contohnya arp, halt, shutdown, root, swap on, iptable, reboot, fdisk, dan ifconf. Kemudian folder selanjutnya itu ada folder root. Direktori ini hanya dapat diakses oleh user root atau super administrator pada Windows. Direktori / tidak sama dengan root, jadi harus diperhatikan dalam penulisannya. Kemudian selanjutnya itu ada direktori var, merupakan singkatan dari variable files. Direktori ini berisikan file-file log system, yaitu di folder var log, paket dan file database itu di var lib, kemudian email itu di var email, kemudian print queue di var spool, log file di var log, temporary file yang dibutuhkan saat reboot itu di var tmp. Selanjutnya kita bahas level atau urutan dari folder-folder yang tadi saya telah jelaskan. Di urutan paling atas itu ada folder / atau folder root atau folder paling atas. Kemudian di dalam folder root tersebut atau folder / itu salah satunya seperti telah saya jelaskan tadi itu ada folder home. Jadi folder home ini letaknya ada di folder /. Folder home ini ada di level atau urutan kedua dan merupakan folder utama tempat menyimpan file-file yang dibutuhkan oleh sistem operasi. Kemudian di dalam folder home itu saya contohkan itu bisa berisi folder-folder lain, di mana folder home seperti telah saya jelaskan sebelumnya itu merupakan tempat penyimpanan atau sebagai tempat di mana user bisa menyimpan file-file miliknya. Di folder home itu bisa kita buat itu ada folder lain, saya contohkan di sini ada 12tkj1 dan 12tkj2. Jadi yang / ini paling atas, kemudian di folder / tersebut ada folder home, kemudian di folder home itu ada folder 12tkj1 dan 12tkj2, dimana urutannya ini yang paling atas, ini kedua, kemudian ini menyusul urutannya di urutan ketiga. Kemudian cara penulisan yang folder paling atas atau folder root atau / itu penulisannya itu berupa /. Kemudian di folder / tersebut atau folder root itu ada folder home, dimana nanti pada saat kita hendak mengetik atau cara menulisnya itu folder home tersebut ditulis atau diketik /home. Kemudian di folder home itu ada folder 12tkja. Cara menulisnya itu /home/12tkja. Kemudian di dalam folder home tersebut levelnya sama dengan 12tkja, itu ada 12tkjb. Cara penulisannya sama seperti 12tkja, itu /home/12tkjb. Kemudian ada folder juga yang sama levelnya dengan 12tkja dan 12tkjb, yaitu 12tkjc. Di dalam 12tkjc, di dalam folder 12tkjc itu ada folder yayan, dimana nanti cara penulisannya itu /home/12tkjc kemudian /yayan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai struktur direktori pada sistem operasi Linux berikut fungsi dari tiap-tiap folder atau direktori tersebut.